语言爬满了甲骨。 Mayat tanpa kepala itu jatuh. Darah mewarnai lantai istana kuno menjadi merah. Kepala itu jatuh jauh, ekspresinya menunjukkan alarm dan teror. Mulutnya terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu. Kau ingin aku bergabung kembali dengan kepalamu. Kamu masih ingin melanjutkan hidup. Si Hao tercengang. Keinginan Zuo Yun untuk bertahan hidup sangat kuat. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk membuka mulutnya dan menggerakkan matanya. Vitalitasnya masih belum hilang. Semangat di antara alisnya masih berkedip-kedip, seolah ingin melarikan diri. Sebuah ciringan terdengar. Energi pedang tersapu. Sambil merasakan ketakutan dan keengganan, ruang di antara alisnya ditembus oleh pedang ajaib emas, benar-benar mengakhiri hidupnya. Si Hao sangat tenang. Pihak lain terus memprovokasi dia berulang kali, dan dia bahkan menunjukkan niat membunuh yang kuat ke arahnya. Garis bawahnya telah lama dilanggar. Kamu, jangan datang. 3 lainnya berteriak keras. Mereka berbalik dan pergi, menunjukkan ketakutan besar di wajah mereka. Bahkan individu sekuat mereka sekarang memiliki penampilan yang tampak sangat muda. Mereka kehilangan kekuatan puncak mereka, kehilangan setengah dari kultivasi tubuh mereka. Mereka tidak lagi memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan kuat. Berhenti. Zhao Qi berteriak. Dia merasa sangat cemas dalam hati. Belum lama ini, dia juga melawan si Hao. Pada saat yang sama, Sui Yue, Xuan Ming, Bigu, dan yang lainnya mengeluarkan harta rahasia mereka. Mereka juga berjalan untuk mencegahnya. Mereka merasa sangat terguncang dalam hati. Zuo Yun tidak lemah, tapi dia benar-benar jatuh di alam bawah. Teman Dao, kami melakukan perjalanan melintasi laut bersama. Setelah memasuki istana kuno yang kacau, kita secara alami akan berselisih satu sama lain. Namun, Anda masih tidak bisa bertindak seperti ini. Kita tidak bisa berjuang secara internal. Lagi pula, masih ada sekelompok musuh besar di luar, kata Bigu. Orang-orang ini merasa sangat tidak nyaman, dan pikiran mereka agak rumit. Beberapa dari mereka ingin mengikat si Hao, dan ada beberapa yang merasa sangat takut padanya. Mereka merasakan niat membunuh yang sangat kuat darinya. Saudara Si, biarkan mereka pergi. Para ahli tertinggi itu akan menyusul dengan cepat. Jika Anda melakukan ini, kami melemahkan kekuatan kami sendiri. Sui Yue berbicara. Cahaya perak muncul di tubuhnya, membuatnya terlihat sangat suci dan murni. Si Hao tidak terburu-buru untuk bergerak. Dia melihat 3 orang yang tersisa dan ingin melihat berapa lama kekuatan reinkarnasi akan bertahan. Salah satu dari mereka berteriak keras. Tubuhnya bersinar, dan kemudian secara bertahap mulai dewasa. Kultivasinya adalah yang tertinggi dalam 3 individu, jadi dia pulih lebih dulu. Kemudian, 2 lainnya juga gemetar. Semangat mereka menguat. Mereka merasa seolah-olah berada dalam mimpi buruk dan akhirnya melepaskan diri dari situasi aneh itu. Waktunya tidak terlalu lama. Si Hao merenung sambil membelai dagunya sendiri. Dia dengan hati-hati memikirkan teknik ini. Kamu, iblis. Salah satu dari mereka benar-benar ketakutan, bersembunyi di dalam kelompok dengan wajah yang sangat pucat. Ekspresi 2 individu lainnya juga jelek. Ini benar-benar memalukan. 4 dari mereka naik, namun salah satu dari mereka mati, dan 3 lainnya ketakutan setengah jiwa mereka. Jika aku iblis, apakah aku akan membiarkanmu pergi? Kata si Hao. Setelah menganalisis tekniknya dengan hati-hati, dia lebih memahami kekuatan tulang makhluk tertinggi. Wajah orang-orang itu sangat marah, tetapi ada juga gelombang ketakutan. Saudara Si, mari kita akhiri di sini. Musuh besar akan segera tiba, jadi kita harus melawan mereka bersama-sama. Wanita muda bernama Ying Ying berbicara. Suasana menjadi sangat tegang. Beberapa individu takut bahwa ada permusuhan, sementara yang lain diam-diam bersukacita. Meskipun mereka semua dari alam yang lebih tinggi, mereka masih pesaing, jadi hubungan di antara mereka rumit. Dia membunuh orang-orang kita, dan kemudian membunuh Zuo Yun. Bertingkah seperti ini lagi dan lagi,
bukankah alam kita yang lebih tinggi tidak memiliki martabat yang tersisa? Zhao Qi diam-diam mentransmisikan suara. Dia menentang saran ini. Dia tidak ingin Si Hao mendengarnya, jadi transmisi suara jenis ini hanya dilakukan secara rahasia. Namun, dia meremehkan indera spiritual Si Hao. Si Hao merasakan gelombang fluktuasi misterius. Dia melepaskan indera surgawi dan menangkap kehendak ini. Kami tidak bisa membiarkan dia pergi. Kita semua berasal dari alam yang lebih tinggi, jadi bagaimana kita bisa membiarkan dia bertindak begitu tidak terkendali? Dia terus membunuh orang-orang kita. Dia hanyalah keturunan dari seorang tahanan yang kejam di alam bawah. Darah orang berdosa mengalir melalui dia, jadi kita harus mengambil tindakan bersama untuk menekan dan membunuhnya. Ada 3 tetes cairan emas padanya yang bisa dengan sempurna menebus kehilangan kita. Orang lain diam-diam berbicara. Wajahnya agak pucat. Justru salah satu individu yang hampir terbunuh. Beberapa orang tampaknya setuju, sementara yang lain mengerutkan kening, mengungkapkan penentangan mereka. Daerah ini segera menjadi agak sepi. Indra surgawi Si Hao sangat tajam, menangkap tekad spiritual orang-orang ini dan niat dingin mereka. Dia tidak berdarah dingin, tapi dia juga tidak akan bersikap terlalu baik terhadap musuh. Bencana yang akan datang perlu ditangani sejak dini. Dia berjalan ke depan. Penampilannya halus dan cantik, dan matanya sangat cerah. Pakaiannya berkibar-kibar, memberinya pandangan menyendiri dan terpisah. Ada kecerdasan dan keunggulan dalam dirinya, seolah-olah dia adalah seorang yang abadi. Kamu berhenti. Beberapa orang berteriak. Tidak ada yang menyangka bahwa Si Hao akan sangat menentukan. Gerakannya sangat cepat hingga ekstrim. Seorang Kun Peng muncul di bawahnya, membawanya bersamanya saat ia bergegas. Selain itu, tangisan merobek tempat ini. Lapisan simbol menutupi area ini dengan rapat, meletus di dalam kabut yang kacau. Itu mengelilingi laki-laki muda yang menyarankan untuk membunuh Si Hao. Seseorang mengambil tindakan. Harta karun rahasia dihancurkan, tetapi dihempaskan kembali oleh penghalang cahaya. Itu tidak bisa mendekati tubuh Si Hao. Ada orang lain yang menggunakan teknik berharga, mendistorsi ruang. Namun, itu masih tidak bisa menembus penghalang. Cincin surgawi di sekitar tubuh Si Hao berkembang dengan kekuatan, seolah-olah itu adalah aliran bintang yang berputar di sekelilingnya. Dia menunjukkan kekuatan pertahanan yang menakjubkan. Meskipun ada beberapa individu yang mengambil tindakan pada saat yang sama, mereka semua diblokir dengan paksa. Tak satu pun dari serangan mereka mendarat. Ini semua terjadi terlalu cepat. Hukum alam mengganggu ruang ini, dan Si Hao menangkap orang-orang itu. Sebuah peng terdengar. Wajah pucat seorang ahli muda terlempar ke tanah. Dia tidak bisa menahan tangis, terus berjuang untuk berdiri. Namun, simbol-simbol di sekelilingnya memasuki tubuhnya, segera menyebabkan dia sangat berubah. Ini, semua orang berteriak kaget. Mereka semua menggigil dalam hati. Pada saat itu, jenius dari alam yang lebih tinggi yang mengusulkan pembunuhan Si Hao berusia beberapa ratus tahun. Rambut putih dan beruang muncul, kulitnya menjadi kendor, dan matanya menjadi kabur. Dia menjadi sangat tua. Adegan ini terlalu aneh, benar-benar kebalikan dari apa yang terjadi sebelumnya. Seolah-olah setengah umur mereka dicuri, membuat mereka pikun yang tak tertahankan. Mereka hanya bertarung sebentar, tetapi pemuda ini sudah menjadi sangat tua. Dia berteriak ngeri. Tubuhnya bergetar dan bersinar, dan esensi spiritual hidupnya bocor. Seolah-olah dia terbakar. Itu juga dibatasi oleh waktu. Pada akhirnya, bisakah dia pulih? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia agak ragu. Kali ini, dia tidak ragu-ragu, dan dengan suara peng, tamparan mendarat, meledakkan tubuh lemah itu menjadi abu. Kamu telah melewati batas. Wajah Xuan Ming jatuh saat dia berbicara. Bagaimana saya bertindak berlebihan? Mereka berencana untuk membunuhku. Mungkinkah aku tidak bisa membalas? Si Hao dengan tenang bertanya. Ada semacam ketergesaan dan ketenangan yang membuat orang lain merasa sangat hormat. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua terdiam. Suara Zhao Qi berkata dengan suara mendung, bagaimanapun,
kamu tetap tidak seharusnya membunuh mereka. Apakah Anda memutuskan hubungan dengan alam kita yang lebih tinggi? Apakah Anda akan membunuh kita semua? Tuduhan apa? Saya hanya bertindak membela diri, jadi bagaimana cara memutuskan hubungan dengan alam yang lebih tinggi? Bisakah Anda mewakili mereka? Jika Anda bisa, maukah Anda mengeluarkan perintah dan mewakili Master Sekte Besar Alam yang lebih tinggi? Si Hao mencibir. Suasananya luar biasa berat. Ekspresi Zhao Qi dan yang lainnya tidak menyenangkan, tetapi mereka tetap tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir. Kenapa harus berakhir seperti ini? Lan Yu menghela nafas pelan. Situasinya sekarang sulit. Jika mereka mencoba bersekutu dengan Si Hao dan mengikatnya, maka Zhao Qi dan yang lainnya pasti akan menyimpan dendam. Mereka terhenti. Tidak ada yang pindah. Si Hao terlihat sangat tenang dan tidak tergesa-gesa. Bahkan sekarang, dia tidak memiliki banyak keraguan. Jika orang lain memperlakukannya dengan tidak baik, maka dia akan membalas budi. Dia menatap Zhao Qi dan yang lainnya dengan tatapan tajam. Orang-orang itu segera merasakan tekanan besar. Pemuda dari alam bawah ini sama sekali tidak terganggu, sama sekali tidak takut dengan identitas mereka. Dia juga sangat kuat. Ini adalah masalah besar. Di atas meja batu dan rak buku, kedua buku tulang itu berputar-putar dengan energi kacau, membuat tempat ini terlihat berkabut. Ini adalah kesempatan besar yang diharapkan semua orang. Di sisi lain, saat ini, tidak ada yang memperhatikan keindahan luar biasa di atas bunga emas. Si Hao berjalan menuju meja batu. Dia ingin merebut kitab suci abadi. Mata Zhao Qi dan yang lainnya sangat dingin saat mereka mengawasinya dengan cermat. Mereka akan menyerangnya dari semua sisi segera setelah dia mengambilnya. Ada kekuatan aneh di sekitar meja batu. Semakin dekat dia, semakin besar tekanannya. Itu cukup hebat untuk meledakkan satu. Terlepas dari ini, energi kacau yang dikirim buku tulang juga bisa menghentikan semua orang untuk mendekat. Sebelum Si Hao mendekat, seseorang bergegas masuk, mengambil tindakan terhadapnya. Para ahli tertinggi itu tiba. Ketika mereka melihat dua buku tulang yang kacau, mereka langsung terkejut. Semuanya bergegas maju untuk menghentikan Si Hao. Betapa indahnya. Kami datang di waktu yang tepat. Ada dua buku kuno yang ditampilkan di dalam kuil kuno yang kacau, jadi tidak perlu dikatakan lagi, ini adalah kitab suci abadi yang tertinggi. Raksasa emas tertawa keras. Ular berkepala 9 sangat besar. Sisiknya berkedip-kedip dengan cahaya yang dalam dan dingin. 9 kepala khususnya meludahkan lidah mereka dengan melepaskan suara desisan. Aura dingin membuat seseorang menggigil. Kamu. Menjauhlah ke samping. Singa perak bahkan lebih langsung dan menatap Si Hao di depannya. Semua ahli tertinggi memandang ke depan. Siapapun yang menghentikan mereka menjadi musuh yang harus ditebas. Semuanya, kalian semua dapat dengan bebas mengambil tindakan. Orang itu tidak ada hubungannya dengan kita. Jika Anda ingin membunuh atau memenggalnya, silakan lakukan. Zhao Qi berbicara. Wajahnya membawa niat dingin. Dia benar-benar menggulingkan niat Lan Yu, Bigu, dan yang lainnya, tidak membiarkan Si Hao bertarung di pihak mereka dan memaksanya untuk bertarung melawan sekelompok ahli tertinggi. Dia menempatkannya dalam situasi yang sangat berbahaya. Benar, individu ini tidak berhubungan dengan kita. Kalian semua bisa membunuhnya sesuka kalian. Jenius muda lain dari alam yang lebih tinggi berbicara. Dia juga pernah melawan Si Hao sebelumnya, membuatnya jatuh ke bawah pohon emas kuno. Menarik. Ular berkepala 9, Taois gagak emas, dan yang lainnya melepaskan cibiran. Mereka tidak pernah menyangka akan ada pertikaian internal di antara orang asing ini. Kalau begitu tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Kami akan membunuhnya menggantikanmu. Pohon darah besi kuno berbicara dan mengungkapkan senyum tanpa ampun. Ia ingin membunuh Si Hao yang sangat kuat saat mereka berada dalam ketidakharmonisan. Kita harus membunuhnya dulu. Raksasa emas berbicara dengan suara rendah dan teredam. Dia mengangkat tinjunya dan menghancurkannya ke depan. Singa perak menggunakan tindakan untuk menyatakan persetujuannya. Itu meraung keras, bergema melalui istana kuno dengan suara weng-weng. Energi kacau melonjak.
Ini adalah auman surgawi sejati dari seekor singa. Cahaya hitam meletus di sekitar tubuh Si Hao, bergabung dengan tubuh emas abadi. Niat perang yang kuat melonjak, membuatnya terlihat seperti dewa atau iblis. Pedang ajaib emas di tangannya menunjuk, dan seolah-olah matahari meledak. Simbol emas meletus, menyebarkan riak perak dari raungan surgawi. Pada saat yang sama, Si Hao mengangkat kepalan tangan dan mengirimnya terbang ke arah raksasa emas. Itu memiliki cahaya surgawi yang tak terukur saat bertabrakan dengan tinju emas. Sebuah ledakan memekakkan telinga yang luar biasa terdengar. Membunuh. Pertempuran besar meletus. Semua ahli tertinggi mengambil tindakan. Pada saat yang sama, Xuan Ming, Bigu, Sui Yue dan yang lainnya juga bergerak. Mereka bergegas menuju meja batu dan rak buku di depan, ingin menerobos dan merebut kedua buku tulang itu. Siapa yang berani bertindak begitu kurang ajar? Para ahli tertinggi berteriak. Pertempuran kacau yang paling intens meletus. Kami juga akan mengambil tindakan, bergabung untuk membunuhnya. Zhao Qi berbicara, dan bersama dengan beberapa orang lain, mereka bergegas membunuh ke arah Si Hao. Mereka bekerja sama dengan para ahli tertinggi untuk menjebak Si Hao di pusat itu semua. Kamu memaksaku untuk melepaskan pembantaian besar-besaran. Suara Si Hao dingin. Dia meraung, mengguncang seluruh istana kuno caotik dan membuatnya bergemuruh terus-menerus. Hanya keturunan yang berdosa, yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada alam yang lebih tinggi dan bertindak begitu kejam. Hari ini, kamu akan mati di sini. Seseorang berkata, sosoknya menjadi tidak jelas. Dia cukup takut dengan metode Si Hao. Karena itu, dia menggunakan harta untuk melindungi dirinya sendiri. Dia menghilang dan menyerang saat disembunyikan. Garis cahaya keberuntungan tiba-tiba meletus, muncul dari kehampaan. Serangan yang sangat tajam ini terbang ke arah belakang kepala Si Hao. Si Hao bergeser ke samping. Pedang ajaib emas di tangannya berputar dan kemudian menebas ke arah itu. Garis besar pancaran pedang muncul yang membuat tempat ini bergemuruh. Sebuah sosok muncul. Ini adalah pria berambut ungu. Matanya memiliki niat jahat, dan ada tombak pendek di tangannya yang sangat tajam. Itu melepaskan simbol, membuat tempat ini tidak jelas. Cahaya warna-warni menyala, dan dia menghilang lagi. Tombak pendek yang terbuat dari tulang binatang kosong. Si Hao mengungkapkan ekspresi kaget. Ini jelas merupakan harta rahasia yang langka. Void Beast terlalu langka. Terlepas dari apakah itu bulu atau tulang simbolnya, itu tak ternilai harganya. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa ditemukan tetapi tidak dicari. Si Hao tidak takut. Dia menunjuk dengan tangannya, dan sebatang rumput muncul. Kemudian, energi pedang mengalir ke langit, menenggelamkan area itu tanpa melepaskan 1 inci pun. Sebuah puter dengar, dan darah meletus. Sosok dalam kehampaan terhuyung-huyung keluar. Jenius dari bahu alam yang lebih tinggi ini meneteskan darah. Dia hampir membuat tulang belikatnya ditembus. Wajahnya tertunduk. Semuanya, kita harus bekerja sama. Tubuh emas abadi itu mengandung rahasia kuno. Setelah Anda membunuhnya, itu akan menjadi milik kita. Kita dapat membawanya kembali dan menelitinya dengan cermat. Mungkin kita bisa meniru beberapa individu lain berbicara. Zhao Qi tertawa dingin. Mereka mengepung Si Hao dan akan membunuhnya. Mereka merasa bahwa dia terlalu banyak ancaman. Energi mengamuk meletus. Raksasa emas beraksi lagi. Itu sudah mengamuk. Rambut emas jatuh dari kepalanya seperti air terjun, dan energi darah mengalir ke surga. Itu bertabrakan dengan keras terhadap Si Hao beberapa kali, tetapi setiap kali, itu di pihak yang kalah. Itu sudah benar-benar marah. Para ahli tertinggi di samping semuanya bekerja sama dan mengambil tindakan bersama. Teknik berharga menyala satu demi satu, menutupi area itu. Tempat ini meletus dengan kekacauan. Tubuh emas abadi, itu bagus. Anda harus meninggalkan alat pertempuran itu di belakang. Singa perak meraung. Meskipun mereka lahir di dalam dunia berharga kuno dan telah diisolasi dari dunia luar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka masih mendengar tentang jenis harta langka ini. Itu terlalu sulit untuk disempurnakan.
Yang pertama adalah terlalu sulit untuk menemukan bahannya, dan yang kedua adalah formasi yang harus diukir di dalamnya terlalu rumit. Mereka seperti bintang di langit. Namun, itu benar-benar menantang surga, memungkinkan individu yang lebih lemah untuk membunuh yang lebih kuat. Baik, mari kita lihat bagaimana dia melarikan diri. Seorang ahli muda dari alam yang lebih tinggi berteriak dengan penuh semangat dan bekerja sama. Bahkan sekarang, semua orang masih ragu-ragu. Kemampuan surgawi yang ditampilkan Si Hao mungkin terkait dengan tubuh emas abadi. Orang harus tahu bahwa ada tubuh emas yang tak tertandingi di era kuno dengan kekuatan tak terbatas. Itu bisa menampilkan kemampuan surgawi yang aneh. Seorang ahli tertinggi meraung. Itu berubah menjadi serigala emas. Itu meninggalkan garis-garis bayangan saat cakar emasnya yang besar berkedip-kedip di sisi Si Hao. Pada saat yang sama, yang lain juga mengambil tindakan. Simbol terjalin. Jenius dari alam yang lebih tinggi itu secara khusus membawa tombak pendek dan sekali lagi diam-diam menusuk. Si Hao mengepalkan tinjunya, membuat raksasa emas terhuyung mundur. Tinjunya berlumuran darah, dan tulang-tulangnya tergeser. Energi darah emas melonjak dengan fluktuasi yang intens. Membuka. Si Hao melepaskan teriakan ringan. Pancaran listrik tak berujung meletus di sini. Ten Xuannis menyerang, mewujudkan puncak dari teknik ini. Mereka membawa lautan petir saat mereka bergegas ke segala arah. Ini adalah teknik berharga yang paling cocok untuk pertempuran melawan banyak lawan. Itu adalah serangan yang tidak membedakan antara sekutu dan lawan, menutupi setiap inci ruang dengan pancaran listrik yang juga membawa energi ungu. Tempat ini terus bergemuruh. Tentu saja, teknik ini juga memiliki sifat terfokus. Setelah memaksa kembali singa perak dan serigala emas, dia mengumpulkan 4 suani emas untuk menyerang anak muda yang bersembunyi di kehampaan. Itu karena ketika tombak pendeknya ditebas, itu mengungkap keberadaannya. Si Hao menggunakan tubuhnya sebagai umpan, dengan sengaja memberinya kesempatan untuk menyerang. Keempat suani sangat besar. Mereka semua diciptakan dari petir. Mereka meraung bersama. Petir emas dan awan ungu mengalir bersama-sama dengan mematikan, mengunci semua orang. Cepat dan serang. Wajahnya menjadi pucat saat dia berteriak ke arah semua orang. Selain itu, tubuhnya menjadi buram lagi. Tombak pendek di tangannya menembus kehampaan, dia ingin pergi. Raksasa emas, singa perak, serigala emas, para ahli tertinggi lainnya, serta kelompok Zhao Qi semuanya meletus dengan kekuatan. Mereka memfokuskan semua serangan mereka pada Si Hao. Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan pertarungan yang adil. Mereka hanya berpikir untuk membunuh lawan mereka. Tempat ini bergemuruh dengan suara gemuruh. Seluruh tempat ini meletus. Seluruh tubuh Si Hao bersinar. Simbol menutupi tubuhnya saat dia bergerak dengan kecepatan ekstrim. Dia tidak bisa memotongnya lebih dekat saat dia menghindari serangan yang seharusnya membunuhnya. Pada saat yang sama, dia melepaskan 10 bagian surgawi dan dengan cepat menghubungkannya. Tempat ini menjadi sangat cemerlang, seolah-olah matahari yang besar meletus. Cahaya warna-warni berkembang begitu cemerlang sehingga sulit bagi orang untuk melihat lurus ke arahnya. Pada saat itu, area ini membeku. Meski hanya sesaat, itu sudah cukup. Si Hao memimpin 4 suani emas terbang menuju kejeniusan alam yang lebih tinggi yang baru saja memasuki kehampaan. Membunuh. Si Hao meraung. Suanis emas menerkam keluar, meledakkan penghalang pelindung tubuhnya. Petir terjalin tanpa henti, membuat semua rambut di tubuhnya berdiri. Cahaya petir menutupinya. Artefak magis pada dirinya semua retak, tidak mampu mencegah petir memasuki tubuhnya. Dia langsung hitam hangus. Jeritan menyedihkan terdengar di udara. Si Hao juga bergegas ke depan. Pedang ajaib emas di tangannya ditebas. Sebuah kepala yang membawa ketakutan, keengganan, dan ketidakpercayaan terbang keluar. Darah terbang tinggi ke udara dari mayat tanpa kepala itu. Kemudian, kekosongan kembali normal, tidak lagi membeku. Waktu yang singkat ini sudah cukup bagi Si Hao untuk sepenuhnya melakukan pemenggalan ini. Semua orang terkejut. Dia sebenarnya bisa memenggal kepala seseorang bahkan saat diserang dari semua sisi.
Semua orang menggigil dalam hati dan mengungkapkan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Si Hao bergegas keluar dan meraih tombak pendek itu. Ini adalah harta karun rahasia. Jika dia bisa mendapatkannya, dia bisa muncul dan menghilang secara tak terduga, memungkinkan dia untuk sepenuhnya menampilkan kekuatannya. Itu akan sangat merepotkan lawan-lawannya. Hentikan dia. Ekspresi semua orang berubah. Jika seseorang yang menakutkan seperti si Hao menjadi seorang pembunuh, itu akan menjadi lebih merepotkan. Sebuah peng terdengar. Si Hao menendang mayat itu dan mendapatkan tombak pendek itu. Dia segera merasa sangat bersemangat. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah lagi. Dia mendengar suara retak. Tombak pendek di tangannya mulai terbakar, dan kemudian meledak dengan cahaya surgawi yang cemerlang. Dia segera melemparkannya keluar. Dia dengan cepat mundur. Serigala emas bergegas, tiba tepat pada waktunya untuk mengambil tombak surgawi ini. Namun, ditemukan bahwa ada retakan pada tombak ini. Kemudian, itu meledak, meletus dengan kekuatan yang menakjubkan. Tombak ini telah melalui proses penyempurnaan khusus. Untuk mencegahnya jatuh ke tangan musuh, begitu pemiliknya mati, dia akan menghancurkan dirinya sendiri untuk menjatuhkan musuhnya bersamanya. Harus disebutkan bahwa serigala emas ini sangat kuat. Itu diledakkan sampai dagingnya hancur berantakan, tetapi tidak mati. Yang lain juga mundur untuk menghindari kerusakan yang diderita. Indra surgawi si Hao sangat tajam. Setelah mundur pada jarak tertentu, dia tiba-tiba meletus dengan kekuatan, bergegas menuju wilayah tengah. Dia mengedarkan kekuatan Kun Peng, tinjunya bersinar seperti matahari besar saat dia merobek udara. Seluruh istana kuno caotik menyala. Tinju ini menghantam tubuh serigala emas. Itu mengandung terlalu banyak kekuatan ledakan, segera meledakkannya menjadi berkeping-keping. Bulu, tulang, dan dagingnya terbang ke segala arah, itu langsung meledak. Semua orang menjadi sangat ketakutan. Ini terlalu kuat. Bahkan ahli tertinggi serigala emas yang tangguh itu diledakkan begitu saja oleh kepalan tangan. Hujan cahaya keemasan tersebar, membuat semua orang gemetar dalam hati. Di kejauhan, Bigu, Lan Yu, Hong Huang, dan yang lainnya semua terguncang. Mereka semua mengungkapkan ekspresi heran. Pemuda dari alam bawah ini terlalu kuat. Namun, tanpa banyak bicara, dia terus-menerus bergegas menuju dua buku tulang. Kamu, raksasa emas, berteriak keras. Bunuh dia. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Singa perak meraung. Sementara itu, ekspresi Zhao Qi dan yang lainnya semakin berubah. Semakin kuat si Hao, semakin gelisah mereka. Mereka benar-benar ingin membunuhnya segera. Bahkan ular berkepala 9 dan naga biru yang belum bergabung dalam pertempuran pun ketakutan. Saat menyerbu ke arah meja batu dan rak buku, mereka melihat ke belakang, tetapi ekspresi di wajah mereka menjadi kaku. Hanya dalam beberapa saat, si Hao membunuh dua ahli. Ini secara alami membuat semua yang hadir merasakan ketakutan yang menahan diri. Pada saat ini, pohon darah besi kuno mengambil tindakan. Itu adalah salah satu ahli paling kuat di sini. Selain itu, raksasa emas, singa perak, dan yang lainnya mulai beraksi. Energi darah melonjak seperti lautan saat mereka membantai ke depan. Terlepas dari ini, Zhao Qi dan dua jenius lainnya dari alam yang lebih tinggi juga pindah. Tidak ada jalan keluar sekarang. Jika si Hao diberi waktu untuk mengatur napas, dia pasti akan membunuh mereka satu demi satu. Mereka semua menggunakan kemampuan surgawi mereka yang paling kuat. Hukum alam segera bergegas ke langit. Cahaya yang berharga mekar. Seluruh tempat ini sangat menakutkan. Tidak peduli seberapa kuat si Hao, dia masih tidak akan melawan semua orang ini secara langsung. Dia menggunakan teknik Kun Peng, menenun di sekitar area terbatas ini seperti seberkas cahaya, menghindari garis demi garis hukum alam. Orang berdosa, terima kematian. Orang asing, tinggalkan hidupmu. Para ahli ini semua berteriak. Mereka semua menggunakan metode mereka yang paling kuat untuk menyerang sosok yang sedang bergerak. Si Hao meraung keras. Dia juga menggunakan semua yang dia miliki. Dia menggunakan teknik Kun Peng untuk menghindari pancaran cahaya,
Dan pada saat yang sama, dia membuka 10 lorong surgawi besar untuk melindungi tubuhnya. Dia juga menggunakan tulang makhluk tertinggi dengan semua yang dia miliki. Aura yang kuat memenuhi tempat ini. Simbol menutupi tempat ini dengan rapat. Tempat ini segera bersinar terang. Layar cahaya membentang keluar. Tidak baik. Seseorang berteriak keras. Ini bukan pertama kalinya mereka melihat Si Hao menggunakan kemampuan surgawi ini. Namun, layar cahaya ini sangat cepat. Hanya dengan sapuan sederhana, banyak orang dipukul. Mereka semua berteriak kaget. Pada saat itu, mereka yang tersapu segera menjadi sangat tua. Keadaan tubuh mereka menjadi sangat mengerikan, seolah-olah mereka telah mencapai akhir hidup mereka. Zhao Qi sudah tua dan berambut abu-abu. Dia meraung ketika dia mencoba melarikan diri. Di sampingnya, dua individu lainnya bahkan lebih buruk. Mereka tampak seolah-olah sudah memiliki satu kaki di kuburan. Kekuatan surgawi mereka melemah hingga batasnya. Mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk melompat dan melarikan diri, tetapi mereka tidak dapat memenuhi keinginan mereka. Si Hao seperti dewa atau iblis tertinggi. Rambutnya beterbangan dengan kacau saat dia turun dari atas. Kakinya terinjak, dan dengan dua suara pupu, keduanya berubah menjadi abu. Tentu saja, tidak semua orang seperti ini. Pohon darah besi kuno sangat kuat. Meskipun daunnya sedikit mengering, itu masih cukup kuat dan masih bisa menyerang. Itu meletus dengan cahaya berdarah yang tak ada habisnya, dan pada saat itu, dedaunan menari-nari di langit, berubah menjadi panah saat mereka menyerbu ke arah Si Hao. Itu juga karena serangan inilah gerakan Si Hao dihentikan, memungkinkan Zhao Qi lolos dari bencana. Si Hao tercengang. Vitalitas pohon darah besi kuno ini terlalu kuat. Bahkan, reinkarnasi, tidak bisa membuat hidupnya mencapai akhir. Ekspresi Si Hao berubah. Kali ini, dia secara bersamaan mengambil tindakan terhadap semua orang. Pancaran tulang makhluk tertinggi menyebar keluar, tetapi hasilnya adalah waktunya sangat terbatas dan hampir habis. Misalnya, aura pohon darah besi kuno dengan cepat menjadi semakin kuat. Dia membuat keputusan dan bergegas ke sisi lain untuk menghadapi singa perak tua. Meskipun mulai bersinar dan akan pulih, itu masih belum kembali ke keadaan awalnya. Tinju Si Hao terbanting, menyebabkan cahaya tak berujung meletus. Singa tua itu gemetar. Itu mengeluarkan beberapa artefak berharga untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi itu semua tidak berguna. Artefak magis semuanya hancur oleh tinju Kun Peng. Itu meraung keras. Tubuhnya hancur di bawah kekuatan yang pertama. Itu penuh dengan keengganan. Itu akan pulih, namun pada akhirnya, tubuhnya mulai retak di bawah serangan Si Hao. Pada saat yang sama, Si Hao meraung keras padanya. Fluktuasi bergolak seperti tsunami. Sebuah pu terdengar. Tubuh singa perak mulai retak, dan kemudian retak di tempat, sekarat di bawah auman Si Hao. Itu mahir dalam kemampuan surgawi auman singa, namun pada akhirnya, ia mati di bawah teknik gelombang suara yang serupa. Darah mekar ke udara. Di sisi lain, raksasa emas berada di ambang pemulihan. Tubuhnya meletus dengan cahaya tak berujung. Energi darah emas melonjak saat bergegas dengan marah ke Si Hao. Si Hao mengaktifkan kekuatan surgawi tubuhnya. Pedang ajaib emas di tangannya ditebas. Raksasa emas menggunakan artefak magis untuk memblokir serangan ini dan juga mundur, tetapi dia masih terkena pedang. Darah memercik keluar. Dia menghindari pukulan fatal, tetapi lengannya yang besar terlepas dari tubuhnya, jatuh. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan dia mengaum dengan marah. Pada saat ini, ular berkepala 9, naga biru, semut emas ungu semuanya menyadari ada sesuatu yang salah. Pohon darah besi kuno menyerang lagi. Mereka mulai mengepung Si Hao dengan serangan untuk menekan dan membunuhnya. Setelah menggunakan reinkarnasi, tidak bisa langsung digunakan lagi. Si Hao terkejut. Dia belajar lebih banyak tentang misteri teknik ini saat dia terus bertarung. Jenis teknik makhluk tertinggi ini memiliki waktu cooldown sebelum bisa digunakan lagi. Namun, setelah memikirkannya, dia masih tenang, karena semua kemampuan surgawi yang kuat memiliki keterbatasan. Selain itu, saat menggunakan kekuatan reinkarnasi,
pengeluarannya sangat besar. Jika dagingnya tidak dikultivasikan secara ekstrim, apalagi dia, bahkan orang normal pun tidak akan bisa mentolerir serangan balik. Si Hao mundur, menghindari serangan gabungan. Darah di mana-mana mengaktifkan formasi. Seseorang berteriak keras. Meja batu bersinar. Banyak simbol muncul di sekitarnya. Itu karena ada darah yang mengalir menuju area itu. Dengan suara hu, buku tulang di permukaannya terangkat ke udara. Seseorang sedang menguji sesuatu, menggunakan teknik berharga mereka untuk merebutnya. Itu berhasil. Teriakan kaget terdengar. Bigu melihat buku tulang di tangannya dan tidak percaya apa yang terjadi. Baru saja, semua upaya mereka sia-sia, namun sekarang, itu sangat mudah dicapai. Namun, niat membunuh tanpa akhir segera mengalir. Semua orang fokus padanya, menempatkannya dalam bahaya besar. Bawa pergi. Mata Bigu berkedip dengan cahaya. Dia sangat menentukan. Dia menggunakan teknik berharga yang mengirim buku tulang ini keluar ke tangan Zhao Qi yang terjauh. Ular berkepala 9, pohon darah besi kuno, naga biru, dan yang lainnya meraung. Niat membunuh melonjak ke langit saat mereka melemparkan diri keluar. Wajah Zhao Qi pucat. Tidak peduli seberapa cepat dia, itu masih sia-sia. Buku berharga yang kacau ini mendarat di tangannya, tetapi dia tidak bisa membawanya pergi sama sekali. Itu hanya akan membawanya kematian. Pada saat itu, dia dengan tegas membuat pilihannya. Dengan mengangkat tangannya, dia melemparkan buku itu ke arah si Hao. Kilatan cahaya kejam muncul di matanya, dan senyum dingin muncul di sudut bibirnya. Si Hao berada di pusat segalanya. Kecuali dia membunuh semua orang, buku tulang ini hanya akan menarik serangan gencar dari semua orang. Tindakan Zhao Qi bisa dianggap sangat kejam. Indra surgawi si Hao sangat tajam, dan reaksinya cepat. Begitu Zhao Qi mengangkat tangannya, dia tahu apa yang akan terjadi. Karena itu, dia pindah lebih dulu. Ekspresinya sangat dingin saat dia maju dengan kecepatan ekstrim teknik tubuh Kun Peng. Kedua individu tampaknya telah bergerak pada saat yang sama. Karena itu, sepertinya si Hao adalah orang yang mengambil inisiatif. Dia membunuhnya dalam sekejap. Ketika buku tulang yang berharga mendarat di tangannya, dia membuka tubuhnya, membiarkan pancaran menyilaukan meletus. Seolah-olah dewa atau iblis tertinggi turun ke tempat ini. Zhao Qi terkoyak menjadi dua bagian. Darah berceceran di mana-mana. Seluruh tubuh si Hao bersinar cemerlang. Niat membunuhnya jelas melonjak ke surga, namun saat ini, dia terlihat tampan dan menyendiri. Ini adalah adegan yang sangat kontradiktif. Namun, itu membuat semua orang sangat terguncang. Si Hao melintas. Pakaian emas hitam itu cemerlang dan berkilau, tetapi tidak ada setetes darah pun yang tersisa di sana. Sementara itu, di sekujur tubuhnya, darah menyembur. Mayat itu jatuh. Zhao Qi meninggal dengan kekerasan. Semuanya terjadi dalam sekejap. Semua orang di dalam istana sangat terkejut. Semua orang di sini bereaksi dengan cepat. Mereka memblokir istana ini, memotong rute mundur si Hao. Semua orang dengan cepat pulih. Mata mereka penuh keserakahan saat mereka menatap buku tulang di tangannya. Istana itu sangat megah. Energi kacau merasuki udara. Ada keheningan sesaat di mana tidak ada yang mengatakan apa-apa. Mereka masih bertarung dalam pertempuran hebat barusan, namun mereka segera tenang. Suasana menjadi sangat tegang. Niat membunuh terus tumbuh di dalam seluruh istana kuno. Si Hao berhenti. Dia sekali lagi terjebak di tengah. Semua aura ditujukan padanya. Buku tulang memasuki tangannya, sampulnya terasa agak kasar di jari-jarinya. Dia tidak tahu jenis binatang buas apa yang meninggalkannya. Dia menundukkan kepalanya untuk melihatnya dengan hati-hati. Tulang ini redup tanpa kilau. Namun, itu berat. Meskipun hanya seukuran telapak tangan, beratnya beberapa ribu jin. Si Hao menggunakan tangannya untuk mencubitnya. Tulangnya keras, dan sulit bagi kekuatan luar untuk mematahkannya. Dari sudut pandang tertentu, Zhao Qi berhasil mengirimkan potongan kitab suci ini ke tangan si Hao untuk memicu permusuhan semua orang. Sayangnya, Zhao Qi menggunakan hidupnya sendiri untuk melakukannya.
Istana itu sangat besar dan sangat luas. Tidak diketahui di era apa itu dibangun. Itu tidak terlalu mewah, dan malah memiliki penampilan yang polos dan membosankan. Niat membunuh meluas keluar. Semua orang mengepung Si Hao, siap melepaskan serangan gila kapan saja. Serahkan buku tulang. Suara ular berkepala 9 itu serak. Matanya melepaskan sinar cahaya dingin, dan lidahnya berkibar di luar mulutnya. Itu menggunakan tubuhnya yang besar untuk memblokir di depannya. Pohon darah besi kuno telah lama pulih. Daunnya subur dan tumbuh subur. Itu berakar di dalam kehampaan. Pohon itu seluruhnya merah kirmizi seolah-olah darah mengalir kemana-mana di tubuhnya. Serangan yang kuat bisa meletus dari tubuhnya kapan saja. Ada juga naga biru. Ia menggerakkan sayapnya yang besar dan mengacungkan ekornya yang panjang, menyebabkan gelombang listrik biru melonjak. Itu menatap ke arah ini. Di sisi lain, Xuan Ming, Bigu, dan yang lainnya juga menempati posisi yang menguntungkan sambil mencari peluang. Nilai kitab suci ini tidak mungkin untuk diberi harga. Bahkan jika Master Sekte dari alam yang lebih tinggi datang, mereka masih akan mengambil tindakan untuk memperebutkannya. Situasinya mengerikan, namun, Si Hao tidak buru-buru menerima atau menolak permintaan mereka. Dia masih berpikir apakah dia ingin membuangnya untuk menyakiti orang lain atau menahannya dan mencoba melepaskannya dengan paksa. Dia menundukkan kepalanya dan berkonsentrasi. Dia mengulurkan indera surgawinya, benar-benar mencoba untuk memeriksa tulang berharga ini pada saat yang genting ini untuk melihat apa yang sebenarnya direkam. Begitu indera surgawi memasukinya, itu beberapa jenis pembatasan. Tulang kusam bersinar dan meletus dengan api esensi matahari. Nyala api itu berwarna keemasan dan berdenyut-denyut. Si Hao tercengang. Dia buru-buru melindungi tubuhnya. Jika itu adalah orang normal, mereka pasti akan langsung terbakar menjadi abu dan akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Api esensi matahari dikenal sebagai salah satu api surgawi yang paling tangguh di dunia. Suhunya sangat mencengangkan. Terlepas dari apakah itu artefak magis, daging, atau zat lain, itu bisa memperbaiki semuanya, membakarnya menjadi abu. Tempat ini segera meletus dengan panas yang sulit untuk dipertahankan. Cahaya api membakar melalui sedikit kekacauan utama, menerangi area ini dengan cemerlang. Bahkan orang-orang di sekitarnya terkejut dan dengan cepat mundur. Cahaya berapi-api ini melesat jauh ke kejauhan, hampir membakar para ahli di dekatnya. Salah satu pakaian Taois emas menyala. Itu sangat diaduk, dan matanya penuh gairah. Mau tak mau ia berteriak, ini ditinggalkan oleh Kaisar Surgawi, salah satu warisan tertinggi rasku. Hentikan dia. Yang lain juga berteriak keras, takut Si Hao akan mengorek kitab suci. Raksasa emas adalah yang pertama bergerak. Dia kehilangan lengan, tetapi masih sangat gagah. Dia mengeluarkan gunung emas yang dengan cepat membesar. Dalam sekejap, itu berubah menjadi gunung emas yang sangat besar dan menghantam Si Hao. Naga biru memuntahkan listrik emas dan mengeluarkan bel kecil juga. Setiap kali bergetar, itu akan membuat jiwa seseorang merasa seperti meninggalkan tubuh. Itu sangat aneh, membuat orang lain tidak berani mendekatinya. Energi kacau melonjak. Api esensi matahari terbakar, semua jenis teknik berharga terbang, dan artefak magis ditekan ke bawah. Tempat ini meletus dengan kekacauan. Si Hao dalam bahaya besar. Tatapan surgawinya seperti kilat, menembus cahaya yang dibentuk oleh esensi api untuk menatap potongan tulang. Dia ingin melihat dengan jelas hal-hal yang tercatat di dalamnya. Gunung emas besar terbanting, menyebabkan ruang di sini terdistorsi. Ini adalah gunung surgawi kuno yang disempurnakan oleh nenek moyang raksasa emas, dan telah lama berubah menjadi artefak magis surgawi. Itu membawa cahaya warna-warni emas tak berujung, menyebarkan cahaya surgawi yang melindungi tubuh Si Hao. Demi mengamati tulisan suci, dia tidak melakukan pembelaan dan malah menghindarinya. Dia bergeser keluar, bergerak ke kejauhan seperti Kunpeng. Dengan suara hong, puncak gunung yang sangat besar itu menghantam tanah. Istana kuno bergemuruh dengan kebisingan. Jika bukan karena istana ini luas dan ditinggalkan oleh seorang ahli tabu, itu akan lama hancur menjadi debu.
Meskipun demikian, tanah masih sangat bergetar dan bergetar hebat. Cahaya warna-warni merah memenuhi langit dan dedaunan menari-nari. Pohon darah besi kuno menjadi gila. Sebelumnya, ia mengalami pukulan dari Si Hao, menjadi lemah oleh kekuatan reinkarnasi, jadi sekarang ingin membalas dendam. Semua daun merah berubah menjadi bilah cahaya sebelum meretas ke bawah. Mengikat. Si Hao melepaskan teriakan ringan. 10 lorong surgawi terbuka, mengunci ruang dan membekukan daun-daun itu di udara. Kemudian, dia mengelak lagi, pindah ke wilayah lain. Membunuh. Semut emas ungu mengambil tindakan. Meskipun panjangnya hanya zang, kekuatan surgawinya sangat mencengangkan. Jenis angin kencang dan kekuatan misterius ini membuat semua orang mundur. Mereka bisa merasakan tekanan yang kuat bahkan dari jauh. Si Hao sangat terkejut, tapi dia tidak melawan. Kekuatan Kun Peng ditampilkan, dan seperti cahaya sementara, dia mundur. Dia terus mempelajari buku tulang untuk mencoba memahami isinya. Apa yang kita lakukan? Haruskah kita mengambil tindakan? Para jenius dan wanita bangsawan dari alam yang lebih tinggi semuanya tergerak, tetapi mereka tidak ingin mengacaukan air. Mereka ingin menunggu sampai kesempatan itu muncul dengan sendirinya. Si Hao mengintip ke dalam dan akhirnya melihat jejak. Dia mampu memahami banyak simbol, segera membuatnya terguncang. Ini adalah simbol-simbol itu tidak sepenuhnya asing. Ketika dia melihat awalnya, tangannya gemetar, karena itu terlalu akrab. Ini adalah catatan primordial sejati, dan itu diukir oleh seseorang pada potongan tulang ini. Dewa Willow telah mengatakan sebelumnya bahwa beberapa keberadaan tabu telah melihat catatan primordial sejati sebelumnya. Dari bagian pertama, dia bisa melihat bahwa ini tidak salah. Kalau tidak, bagaimana itu bisa direkam di sini? Tekanan luar biasa menyerang. Semua ahli tertinggi bergandengan tangan, menabrak seperti aliran bintang. Cahaya warna-warni menyala, mengelilingi tempat ini. Si Hao menarik pikirannya, karena dia tidak bisa melanjutkan pengamatannya. Dia saat ini menghadapi bahaya besar. Dia dengan cepat menghindari badai ini. Lonceng kecil Blue Dragon membesar, menjadi lebih besar. Itu berdering dengan cara yang panjang dan berlarut-larut. Riak terus menyebar ke arahnya dan membuat roh primordialnya menjadi goyah dan benar-benar meninggalkan tubuhnya. Si Hao terkejut. Dia terlalu ceroboh. Demi mencongkel kitab suci kuno, dia menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya. Api surgawi membakar langit. Seorang Daois gagak emas berteriak. Dengan mengangkat tangannya, api keemasan meletus, mengelilingi sosok seukuran kepalan tangan itu hingga benar-benar terbakar menjadi abu. Mari kita lihat bagaimana kamu menghindari bencana sekarang. Raksasa emas juga meraung keluar. Puncak emas turun dan menabrak tubuhnya. Yang lain juga mengambil tindakan. Mereka menyerang daging dan roh primordialnya. Pada saat berbahaya ini, pikiran Si Hao tenang. Meskipun jiwanya telah terpisah dari tubuhnya, dia masih tidak panik. Dia menggunakan dagingnya seperti artefak berharga, mengirimnya melarikan diri ke kejauhan. Situasi ini sangat berbahaya, dan dia berhasil menghindari situasi yang membawa malapetaka ini. Cahaya surgawi berkedip. Roh primordialnya bergegas ke ruang di antara alisnya, kembali ke tubuhnya. Pupil matanya segera menyala, tidak lagi tampak tak bernyawa. Pada saat itu, dia melemparkan kitab suci keluar, memilih ahli yang relatif lebih kuat, ular berkepala 9. Kemudian, dia mundur ke samping. Semua orang terkejut. Mata ular berkepala 9 berkedip-kedip dengan cahaya. Itu menggunakan ekornya untuk mengambil buku tulang, dan kemudian dengan hati-hati melihat semua orang di sini. Kemudian, seperti seberkas kilat, ia melarikan diri keluar istana kuno. Dua Taois emas mengambil tindakan. Mereka tiba-tiba mengaktifkan beberapa jenis pembatasan, menyebabkan nyala api esensi matahari di dalam istana kuno melonjak dan berkobar dengan intens. Haha, seperti yang diduga, ini benar-benar tanah leluhur rasku. Pakar tertinggi ras gagak emas berteriak kegirangan dan terus tertawa. Mengambil tindakan. Para jenius dan wanita bangsawan dari alam yang lebih tinggi mengambil tindakan. Sebuah jaring besar muncul di tangan Sui Yue.
Itu berkedip seperti bintang di langit saat mengelilingi dan menjebak ular berkepala 9. Ini adalah harta rahasia. Ular berkepala 9 berjuang, tetapi tidak dapat segera membebaskan diri. Sui Yue tidak mengumpulkan jaring dan malah memilih untuk mundur. Raksasa emas mengeluarkan puncak gunung emas dan menghancurkannya ke bawah, membuat ular berkepala 9 batuk darah. Itu sangat tidak mau, tetapi pada akhirnya, dengan goyangan ekornya, ia melemparkan buku tulang itu keluar dari jaring. Api esensi matahari melonjak. Garis api melilit buku berharga dan membawanya ke tangan Taois gagak emas. Akibatnya, pohon darah besi kuno dengan kejam mengambil tindakan. Sebuah cabang terbanting ke bawah, menyebabkan Taois gagak emas batuk darah terus-menerus. Di dalam aula istana, api esensi matahari menyala dengan ganas. Semua orang mengeluarkan tubuh rahasia mereka yang melindungi harta karun. Pertempuran lain yang sangat kacau meletus. Si Hao bergegas menuju rak buku, dan dia juga mengarahkan darah di tanah menuju area itu untuk mengaktifkan formasi dan mendapatkannya. Dia ingin melihat apa kitab suci kuno kedua itu. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang memiliki niat ini. Xuan Ming, Hong Huang, dan yang lainnya sudah bergerak. Mereka saling memberi pandangan. Semua ekspresi mereka tenang, tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Terlepas dari ini, semut emas ungu dan beberapa ahli tertinggi lainnya berjalan mendekat. Mereka memiliki niat yang sama. Esensi darah dipandu ke dalam alur di tanah, menyebabkan perubahan aneh terjadi di sini. Garis-garis cahaya bersinar satu demi satu. Formasi pulih, dan seperti yang diharapkan, buku tulang di rak buku melayang ke atas. Pada saat ini, sebuah jembatan batu muncul. Kecepatan Xuan Ming menjadi cepat yang ekstrim. Dia adalah orang pertama yang mencapai rak buku dan segera meraih buku tulang. Semut emas ungu sangat kuat. Itu memiliki kekuatan surgawi bawaan, dan melaluinya, teknik berharga dan artefak magisnya menghasilkan kekuatan penghancur yang mengejutkan. Ketika membuka mulutnya, palu kecil berwarna ungu keemasan dimuntahkan. Dengan suara dong, itu mendarat di jembatan batu dan menghancurkan penghalang cahaya. Sebuah suara terdengar. Itu bergegas. Ekspresi Xuan Ming berubah. Dia meminta bantuan Bigu dan Hong Huang. Sebuah kipas berharga merah muncul di tangan Hong Huang. Ketika bergerak, angin kencang bertiup dan cahaya api melonjak, menutupi semut emas ungu. Kekuatan surgawi yang dihasilkan tampaknya tidak terbatas. Ini adalah serangan yang menakutkan. Kekuatan kipas ini tidak terbatas, membuat semut emas ungu jatuh ke belakang. Pada saat yang sama, Xuan Ming juga menjadi sedikit goyah, jatuh dari jembatan batunya sendiri. Buku berharga itu terlepas dari tangannya. Lan Yu, Bigu, dan yang lainnya terbang untuk mengambil buku tulang itu. Suara bel yang panjang dan berlarut-larut bisa terdengar. Naga biru menukik, menggunakan lonceng kecil itu untuk membuka jalan. Saat ini, lonceng kecil itu sangat besar saat bergerak di langit, membuat jiwa semua orang merasa goyah, seolah-olah akan meninggalkan tubuh mereka. Semua orang mundur. Buku tulang segera memasuki mulutnya. Si Hao bertekad untuk mendapatkan kitab suci ini. Dia naik ke udara dan menyerang dengan semua yang dia miliki. Periode waktu telah berlalu, jadi tulang makhluk tertinggi secara alami dapat digunakan lagi. Dia menggunakan kekuatan reinkarnasi, menyapu melalui langit untuk menyerang segala sesuatu di sekitarnya. Semua orang mengeluarkan tangisan aneh. Mereka semua mundur. Naga biru ketakutan. Itu menanggung beban serangan. Sebuah artefak magis dibawa keluar untuk mempertahankan diri. Lonceng kehilangan kilaunya. Setelah menderita serangan simbol, itu terbang di udara. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya saat sejumlah besar cahaya mengelilinginya. Naga biru meraung keras. Itu sangat terguncang. Namun, tubuhnya masih menyusut, berubah dari dirinya yang besar saat ini kembali ke masa mudanya. Kekuatan surgawinya melemah dan dengan cepat menurun. Ini membuatnya merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia segera berbalik untuk berlari. Si Hao bergegas maju dan membanting dengan tinjunya, menghancurkan mulut naga besar itu. Buku tulang itu jatuh,
dan dengan satu gerakan meraih dia mendapatkannya. Kemudian, dia berbalik untuk pergi. Mungkinkah ini bagian kedua True Primordial Record, Transendensi? Dia bertanya pada dirinya sendiri dalam hati. Film pun berakhir.